Ahli bedah Joaquin Sanchez Sotelo menceritakan betapa susahnya menangani cedera yang dialami Marc Marquez, bahkan sampai membuatnya tidak bisa tidur. Pembalap yang kerap dijuluki The Baby Alien itu, dalam beberapa tahun terakhir memang berkutat dengan masalah fisiknya. Hal tersebut diawali dari patah tulang humerus kanan, yang diakibatkan oleh kecelakaan parah di MotoGP Spanyol 2020 silam. Sejak saat itu fisiknya tidak bisa pulih 100%, bahkan dia tidak bisa bergerak dengan leluasa. Hasilnya membuat Marquez harus kesulitan untuk bersaing di jalur perebutan gelar juara dunia. Namun, semuanya mulai membaik setelah The Baby Alien menjalani operasi yang keempat pada tangan kanannya. Operasi tersebut dilakukan pada tanggal 1 Juni tahun 2022 silam di Mayo Clinic, Minnesota dan ditangani langsung oleh ahli bedah terkenal, Joaquin Sanchez Sotelo. Akibat dari operasi keempat tersebut, dia harus absen dari 6 seri secara beruntun dan baru bisa comeback pada 6 balapan terakhir tahun lalu. Setelah menjalani operasi tersebut, Marquez mengatakan bahwa kondisi fisiknya sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Di balik itu semua, Joaquin Sanchez Sotelo menceritakan bahwa tidak mudah untuk melakukan operasi tersebut. Pasalnya ada resiko besar yang bisa berakibat pada berakhirnya karir Marquez jika operasi tersebut gagal. Saya sangat terbantu karena dalam kasus ini direncanakan dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian, ucap Sotelo. Di balik itu semua, Joaquin Sanchez Sotelo menceritakan bahwa tidak mudah untuk melakukan operasi tersebut. Pasalnya ada resiko besar yang bisa berakibat pada berakhirnya karir Marquez jika operasi tersebut gagal. Saya sangat terbantu karena dalam kasus ini direncanakan dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian, ucap Sotelo dikutip bolasport.com dari Motorsport. Ahli bedah lain yang pernah melihat sebelumnya, telah merekomendasikan agar saya melakukan pemotongan tulang di tempat yang sama dengan tempat patah tulang sebelumnya. Dari sudut pandang saya, lebih berisiko karena sebelumnya telah terjadi infeksi di dalam tulangnya. Saya mencari cara untuk mencoba melakukan pembedahan seminimal mungkin, yang paling tidak berisiko. Tulangnya berbentuk silinder, jadi saya memutuskan untuk membuat sayatan sedikit lebih tinggi. Tujuannya untuk membatasi risiko terjadinya komplikasi. Keputusan tersebut tampaknya adalah keputusan yang tepat, pasalnya Marquez mampu mendapatkan kembali keleluasaan geraknya. Sotelo mengatakan bahwa tidak mudah untuk menyelesaikan operasi tersebut, bahkan membuatnya tak bisa tidur semalaman. Di ruang operasi selalu ada masalah, saya merasa bahwa ini akan berhasil, ucap Sotelo dengan yakin. Sementara itu setelah RNF memutuskan untuk mengganti pemasok sepeda motor dan menjadi tim satelit Aprilia mulai musim ini, Yamaha kehabisan waktu untuk bereaksi. Alhasil, pabrikan Garputala tidak memiliki pilihan untuk mempertahankan struktur kedua untuk 2023. Dengan kepergian Suzuki, pabrikan Iwata menjadi satu-satunya yang akan berkompetisi hanya dengan 2 motor, sebuah situasi yang tidak ideal dalam situasi sekarang, di mana pengembangan prototipe di sepanjang balapan menjadi aspek penting. Konstruktor Jepang bertekad untuk memulihkan tim keduanya secepatnya, meskipun keterbatasan pasar mungkin sedikit mempersulit operasi itu. Kesepakatan baru-baru ini antara RNF dan Aprilia, dan tradisi yang mengatur hubungan antara Pramac dan Ducati, di satu sisi, dan LCR dan Honda, di sisi lain, membuat orang berpikir bahwa sulit bagi Yamaha untuk masuk ke sana, terlebih lagi jika menganggap bahwa dalam kedua kasus tersebut ada kontrak yang berlaku. Gresini Racing, sementara itu, adalah satu-satunya opsi terbuka, tetapi mengingat stabilitas yang telah dicapai oleh pasukan Nadia Padovani, tidak ada niat untuk berpaling dari Ducati. Karena itu, hal yang paling masuk akal untuk dilakukan adalah membayangkan aliansi antara Yamaha dan VR46, meskipun tim Valentino Rossi juga dikaitkan dengan Ducati untuk 2024.